Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Adawiyah, NIM 2510201036. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah PSI yang diampu oleh dosen Ibu Evi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Jadi, kesetaraan gender adalah sebuah isu yang sering diperbincangkan di tengah masyarakat modern. Namun, sebenarnya isu tentang kesetaraan gender ini sudah lama diatur dengan sangat jelas di ajaran Islam. Jadi, apa sih itu kesetaraan gender? Jadi, kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia. Artinya sama-sama berharga, sama-sama punya hak, dan sama-sama bisa berkontribusi dalam melakukan segala hal seperti bekerja dan belajar. Walaupun peran mereka bisa berbeda, maksudnya peran mereka bisa berbeda seperti di dalam hubungan rumah tangga, pasti peran antara suami dan istri itu berbeda. Tetapi di dalam Islam mengajarkan agar kedudukannya diperlakukan dengan adil dan tidak saling merendahkan. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan berasal dari sumber yang sama, dan kemuliaan seorang tidak ditentukan oleh gender, tetapi ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah An-Nisa ayat 124 juga dijelaskan, wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak sedikit pun mereka akan dizalimi. Ayat ini menunjukkan bahwa hak mendapatkan pahala surga adalah sama, tanpa membedakan ia laki-laki maupun perempuan. Teman-teman sekalian, sebenarnya kesetaraan gender ini adalah sesuatu hal yang sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang mengira bahwa kesetaraan gender adalah ide modern, padahal di zaman Nabi Muhammad SAW, Islam sudah memperjuangkan hak dan kedudukan perempuan secara sangat jelas. Pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, perempuan dianggap rendah, tidak dihargai, bahkan ada tradisi mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW datang untuk menyebarkan Islam, mengajarkan Islam, semua cara pandang tersebut dihilangkan. Pada masa Nabi, perempuan tidak dilarang untuk menuntut ilmu. Bahkan Nabi sangat memuji perempuan yang ingin belajar dan ingin tahu tentang agama. Kita bisa mengambil contoh terdekat, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anhu adalah istri Nabi Muhammad. Beliau adalah seorang yang ahli hadis. Banyak laki-laki yang datang kepada beliau untuk belajar dan ingin
eh, meminta pendapat kepada Aisyah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad membuka ruang yang sama bagi perempuan untuk menjadi orang yang berilmu, bahkan menjadi rujukan utama dalam ilmu agama. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa Islam sejak awal telah mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam Islam bukan menyamakan semua peran, tetapi menegaskan bahwa keduanya sama-sama mulia, sama-sama berharga, dan sama berhak mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukanlah gagasan baru, melainkan bagian dari ajaran Islam yang sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Karena itu, mari kita terus menerapkan nilai-nilai ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kita saling menghargai, tidak merendahkan, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.